Ini kisah beberapa tahun lalu di masa Yusuf Kala bersaing dengan anak Presiden RI kedua Soeharto, Bambang Triatmojo, soal proyek. Video kutipan cerita itu viral di TikTok dan grup WhatsApp. Waktu itu Yusuf Kala bersaing dengan Bambang Triatmojo soal tender proyek. Saat itu Yusuf Kala diragukan dengan alasan bahwa tidak memiliki pengalaman soal proyek. Ditambah lawannya Bambang merupakan putra dari penguasa di masa Orde Baru itu. Sebelum menjadi wakil presiden, Yusuf Kala dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia pernah terlibat dalam situasi tegang dengan keluarga cendana terkait proyek. Kala itu perusahaan JK memenangkan tender proyek Garbarata atau yang dikenal sebagai jembatan berdinding penghubung ruang tunggu penumpang ke pintu pesawat. Namun karena JK tak memiliki pengalaman, proyek itu hendak diberikan kepada Bambang Triatmojo oleh menteri. JK lalu meminta dipertemukan dengan Bambang. Terjadilah pembicaraan yang panjang hingga menteri bersikeras proyek tersebut akan diambil Bambang. Disitulah timbul karakter Bugis dalam diri Yusuf Kala. Kata JK, bagi orang Bugis lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Perkataan JK itu nyatanya membuat suasana tegang. Staf Bambang Triatmojo langsung berdiri. JK meneruskan jika proyek tersebut tidak didapatkannya, nasib ribuan karyawannya tak bisa makan. Jadi dirinya merasa bertanggung jawab, bahkan kalau perlu berdarah-darah, JK siap untuk menghadapi siapa saja. Memang tidak mudah memulai usaha seperti itu. Kenapa? Selalu kita merendahkan diri sendiri. Tidak mungkin, sulit, kita tidak ada pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, jadi kapan mendapat pengalaman? Contoh saya kasih contoh. Kalau Anda naik pesawat terbang dimanapun di Indonesia ini, juga di Singapura, di Malaysia, di India sekarang ini, di Jepang, sebagian besar Anda lewat jembatan Bukaka dulu, baru Anda sampai di pesawat. Asal mulanya, Eli Ahmad tadi saya pikir, ikut tender, menang. Gitu. Tapi zaman itu kan zaman Pak Harto. Tanya ada pengalaman, tahu begini? Tidak ada pengalaman, bisa bikin, bisa. Beda kan pengalaman dengan bisa. Tapi ya saudara tidak ada pengalaman. Ini dia mau diambil Bambang, Pak Menteri. Bicara Menteri tidak bisa. Ini cendana sudah putuskan yang ambil Menteri. Hanya saya cari bagaimana ketemu Bambang Menteri. Hanya dipertemukan saya. Dia bertiga, saya bertiga. Diskusi pokoknya dia mau ambil. Saudara kan tidak punya pengalaman. Iya. Saya bilang sama menterinya, kalau tidak dikasih pengalaman, kapan kita pengalaman? Bisa bikin, bisa. Namanya reverse engineering, mencontohi apa yang sudah jadi. Nah, timbullah Bugis saya, budaya asli muncul. Saya bilang begini, Mas Bambang, terakhir saya ingin katakan, saya ini orang Bugis. Orang Bugis itu lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Dia shock. Stafnya langsung berdiri. Maksud saudara apa? Tidak ada maksud saya cuma bilang saja. Termenung itu Pak Menteri. Tiba-tiba dia bilang, Bapak serius? Serius. Karena kalau saya tidak dapat proyek ini, karyawan saya yang 1000 itu tidak makan. Jadi saya tanggung jawab. Kalau perlu berdarah-darah saya siap untuk menghadapi siapa saja. Sudah bilang, ambil saja. Terus saya jawab, ikhlas ini Mas Bambang, ikhlas. Oke, jabat tangan. Terus saya kasih kode, pukul kakinya adik saya. Kita pulang. Nanti dia buat obat lagi nih orang.